Sahabat Vincentian yang terkasih, salam jumpa di Renungan Harian Vincentian. Hari ini tanggal 12 Oktober saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan yang lebih banyak berbicara tentang bagaimana iman membawa kesegaran. Pernahkah Anda ngalami ketemu buah yang kulitnya itu sangat mulus, ranum, kelihatan enak sekali. Begitu dibuka buahnya busuk. Saya bisa membayangkan bagaimana wajah kecewa Anda dengan muka aduh. Tetapi saya yakin Anda juga pernah mengalami sebaliknya. Ketemu buah yang luarnya mungkin tidak terlalu menyenangkan. Kulitnya tidak terlalu bercahaya. Tetapi begitu dibuka, kemudian dimakan, loh, segar dan manis. Dan Anda akan merasa senang untuk ketemu kenyataan seperti itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kadang kita memperjuangkan kulit yang begitu indah, kulit yang manis, tetapi lupa untuk menyajikan kesegaran yang dari dalam. Firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan orang-orang Farisi dan ahli kitab. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi adalah penjaga adat, orang yang tahu aturan main untuk bisa mewujudkan beragama yang benar menurut mereka. Demikian pula ahli kitab. Mereka disebut ahli kitab karena memang benar-benar dirasa sangat tahu tentang kitab suci. Sehingga mereka tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Itu logikanya. Nah, mestinya Yesus tinggal mengiyakan saja kata-kata mereka. Tetapi ingat bahwa mereka adalah anak-anak zamannya. Zaman ketika orang akhirnya sangat terkungkung oleh praktek-praktek keagamaan yang tidak menyegarkan. Bahkan yang membebani, yang menjadi kuk bagi orang-orang untuk tidak bisa bergerak bebas, malah karena agama. Inilah yang kadang sangat ironis. Karena itu ketika Yesus berjumpa dengan mereka dan mereka menegur Yesus dan murid-muridnya, kenapa tidak mencuci tangan sesuai dengan aturan agama untuk makan. Dan itu sudah syarat yang orang pasti akan andaikan tahu. Mengapa tidak melakukan itu? Kemudian Yesus dengan kerasnya mengatakan, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa meskipun orang itu mengklaim bahwa ia begitu dekat dengan Tuhan, meskipun orang bisa mengatakan bahwa dirinya begitu paham firman Tuhan, meskipun orang bisa mengatakan bahwa orang itu begitu paham apa arti praktek-praktek yang direstui Tuhan, tetapi kenyataannya orang tidak sadar. Banyak yang tidak sadar bahwa hidupnya kemudian didorong oleh hati yang penuh kebencian terhadap orang-orang yang tidak mempraktekkan hal yang sama. Saya masih ingat ketika ada seksi liturgi dalam gereja itu menugasi para pelaku liturgi untuk ngamat-amati satu kesalahan Romo. Biasa, temukan 3 kesalahan Romo di dalam perayaan Ekaristi. 2, temukan kesalahan para petugas liturgi. 3, temukan kesalahan umat. Apa ini? Hidup praktek liturgi macam apa ini? Liturgi atau praktek peribadatan menghadap Tuhan bukan untuk dicari-cari kesalahannya seperti apa, tetapi dicari bagaimana rumusan yang terbaik yang mengangkat orang sampai pada Tuhan. Jadi pencariannya itu adalah
bagaimana mendorong orang untuk hal-hal yang sifatnya naluriah dari dalam itu keluar, itu membawa kesegaran. Tugasnya itu. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, dalam hidup liturgi seperti itu, tapi ini juga adalah potret dari seluruh bangunan iman kita. Iman ada untuk kita semua, diberikan oleh Tuhan, diajarkan oleh Yesus kepada kita semua, bukan untuk membuat kita hidup di dalam pagar yang membuat kita nggak mampu bergerak, tetapi justru mestinya iman menjadi inspirasi yang melahirkan karakter-karakter yang baik. Karena itu pada kesempatan lain Tuhan Yesus mengatakan, Mas, yang masuk ke mulut manusia ini baik-baik saja, nggak ada yang haram. Apakah dia mau mengecam persoalan haram halal? Saya kira Yesus nggak mau berdebat tentang itu. Tetapi dia mau mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah apa yang keluar dari dalam. Apa yang ada di dalam hati yang kemudian mempengaruhi perilaku kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah iman kemudian melahirkan buah-buah yang menyegarkan? Katakan kalau kita belajar dari Santo Paulus yang mengatakan yang namanya buah-buah roh gitu. Apakah iman membawa kita pada sukacita? Penampilan yang mendamaikan, bukan penampilan yang mengawas-awasi. Apakah iman membuat kita murah hati? Yang kemudian tidak hanya mengukur berdasarkan jasamu berapa, saya bayar berapa, tetapi memperhatikan kebutuhan orang dengan murah hati. Apakah kemudian iman itu membawa kasih yang menghidupkan, yang kemudian rela berkorban? Apakah kemudian iman membawa percakapan yang diwarnai kelembutan? Ini mestinya yang kita cari. Ini yang mestinya kita perjuangkan. Ini yang mestinya kita pelajari supaya kita bertumbuh di dalam iman, bukan sekedar untuk tahu, tetapi untuk mengalirkan dari dalam segala sesuatu yang baik. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya kira adalah panggilan untuk kita benar-benar mengeluarkan sisi-sisi baik dari dalam untuk kita bawa menjadi sumber kesegaran dunia, menjadi sumber perdamaian dunia. Berbahagialah Anda beriman atau beragama apapun, kalau kehadiran Anda itu kemudian menjadikan orang itu tersenyum. Kehadiran Anda membuat orang lain merasa damai. Kehadiran Anda membuat orang lain bisa ngomong tanpa perasaan terancam. Nah, ini pada zaman ini yang diperlukan. Di dalam kehidupan ini cukup sering kita berjumpa justru katanya ketemu orang beriman, tetapi kalau ketemu merasa begitu terawasi, merasa tidak bisa berekspresi, merasa tidak merdeka. Menurut saya itu layak dipertanyakan. Dan Santo Paulus juga mengajarkan sesuatu yang menarik, karena ini kita kalau berbicara iman, lalu kadang itu berbicara tentang ilmu atau tentang pengetahuan. Nah, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan seperti ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Ini menarik, karena biasanya dikatakan orang benar akan hidup berdasarkan logika. Orang benar akan hidup berdasarkan kekuatan rasio. Orang benar hidup berdasarkan ilmu pengetahuan. Saudaraku sekalian yang terkasih, kalau Paulus mengatakan orang benar hidup berdasarkan iman, saya yakin, karena Paulus juga sadar iman itu bukan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena kemudian kalau iman itu benar, akan membuat segala sesuatu yang kita tangkap dengan ilmu pengetahuan itu akan membawa kesegaran. Pengetahuan bukan menjadi pembuktian ini itu untuk iman, tetapi pengetahuan menjadi kontributor, menjadi penyumbang
bagaimana dunia ini menjadi damai, bagaimana dunia ini menjadi layak dihuni, bagaimana masyarakat kita bisa hidup di dalam harmoni, bagaimana kemudian kita juga ketika hadir menghadirkan rahmat. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, Anda adalah pemeran rahmat ini. Bukan berarti bahwa Anda sumber rahmatnya, Tuhan tetap sumber rahmatnya. Tetapi dengan kesegaran iman yang Anda bawakan, orang akan paham benar bahwa rahmat Allah turun atas manusia. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.